di peristiwa peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Ada orang bertanya, kenapa kamu hadir di maulid? Kenapa kamu berniat hadir di maulid? Jawabannya adalah mislama nawabihi aslafuna sholihun, sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama-ulama salafus soleh. Jadi kalau Anda ditanya gampang saja, kenapa kamu sholawatan? Nyontoh. Kenapa kamu tahlilan? Nyontoh. Kenapa kamu manakiban? Nyontoh. Yang dicontoh siapa? Salafuna sholihun, orang-orang terdahulu yang soleh dan solehah. Sederhana saja. Ibu bapak adik-adik begini, orang tua itu gak boleh sombong sama anak muda. Anak muda harus menghormati orang tua. Ini kalau kita ngomong salafus soleh. Kenapa orang tua gak boleh sombong sama anak muda? Memang benar orang tua itu pahalanya lebih banyak dibandingkan anak muda. Tapi orang tua juga harus sadar dosa orang tua lebih banyak dibandingkan anak muda. Kenapa anak muda harus menghargai yang tua? Karena yang muda itu, mohon maaf, walaupun sedikit dosanya, tapi juga baru sedikit amalnya. Makanya dalam NU berlaku kaidah muhafadzah alal qadir as-sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Yang tua dihormati, yang muda berinovasi. Yang muda dihormati, kenapa? Karena biasanya doanya orang tua itu lebih mustajabah. Kenapa doa mereka mustajabah? Karena min salimil jinan, rata-rata mereka hatinya bersih. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan apa? Ad-du'a'u min salimil jinan aqrabu lil qabul min fasihil lisan. Doa yang dipanjatkan oleh orang yang hatinya bersih itu lebih cepat diterima oleh Allah dibandingkan doa yang dipanjatkan oleh orang yang lisannya fasih. Anak muda kayak kalian tuh lisannya fasih, tapi soal hati lebih bersih hatinya orang tua. Makanya orang tua itu, mohon maaf, walaupun lisannya nggak fasih kalau berdoa, tapi doanya mustajabah. Di Jogja itu yang ngurus orang mati namanya Mbak Mutin. Kalau di sini namanya apa dia? Lebih. Lebih itu banyak yang nggak fasih tapi hatinya bersih. Kadang-kadang kalau berdoa salah-salah tapi mustajabah. Saya sering mendengarkan lebih itu doa selamat saja salah semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina. Tapi kenapa mustajabah? Karena hatinya bersih. Orang-orang dulu tuh kalau baca kadang-kadang banyak yang salah. Irkamna ya arkamar rakimin. Alhamdulillahirabbil ngalamin. Tapi mana? Mustajabah. Bukan lisannya yang fasih tapi hatinya bersih. Kalau anak muda sekarang kiai fasih tapi hatinya belum tentu bersih. Kalau imam sholat ngeri, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Fasih tapi hatinya nggak bersih. Orang-orang dulu, mohon maaf, karena hatinya bersih, segala yang dilakukan keren. Contoh, kadang-kadang ilmunya nggak masuk logika tapi mustajab. Saya dulu kalau diajak ke kota sama bapak saya kebelet ngising nggak nemu toilet. Apa ilmunya orang dulu? Cukup disuruh menggenggam batu, kerikil. Apakah mandi? Mustajab. Yang tadinya kebelet ngising gara-gara pegang batu, ngisingnya jadi nggak kerasa. Kenapa? Ternyata menghilangkan fokus. Yang tadinya fokus kepada ngising jadi fokus kepada batu. Itu ilmunya mbah kita dulu. Mata saya merah. Saya bilang sama emak saya, mak, matanya merah. Kamu nanti ngising nak, pegang bokongmu kemudian pegang matamu sambil berdoa. Abango bokongku ojo abang mataku. Mustajab. Saya akhirnya semangat, pegang bokong, pegang mata. Warna merah berubah jadi warna kuning. Mustajab. Tahu cantengan dia, jempolnya melendong. Ilmunya mbah kita dulu apa?
leboknya bol pitik, jempolnya dimasukkan, anusnya ayam, cantengnya hilang. Kenapa? Karena bol pitik anget. Wong inyong pernah jajal, ya anget tenang. Cantengnya hilang. Ilmunya mbah kita dulu. Ada lagi yang lebih spektakuler. Apa? Anyang-anyangan. Apa ilmunya mbah kita dulu kalau kita anyang-anyangan? Jempol kakinya suluh kasih karet, ditali karet. Betul Bu? Pertanyaan saya, apa hubungannya anyang-anyangan sama jempol karet, jempol ditaleni karet? Nggak ada. Kenapa yang ditaleni kok bukan titiknya? Mbak-mbaknya protes, ya kalau cowok Gus bisa ditali, lah kalau cewek dilepok. Tapi ternyata sembuh. Ini yang dimaksud dengan min salimil jinan. Mereka mohon maaf melakukan segala sesuatu menjadi tepat. Kenapa? Karena berangkat dari hati yang bersih. Maka kita maulid Nabi mencontoh siapa? Aslafuna sholihun, mencontoh mbah-mbah kita yang soleh. Makanya hidup kita itu cuma 3 mas, 3 N, niteni, neroke, nambahi. Kalau bahasa anak kampus apa? ATM, amati, tiru, modifikasi. Selamat. Kenapa kamu tahlilan? Ikut mbah. Kenapa selawatan? Ikut mbah. Itu yang dimaksud dengan mislama nawabihi aslafuna sholihun. Ikut mbah-mbah kita dulu. Makanya anak muda gampang. Kita itu hidup enak di zaman sekarang. Kenapa? Karena ada yang dicontoh. Yang dicontoh siapa? Mbah. Yang dicontoh siapa? Ulama salafus soleh. Satu hal yang saya catat hebatnya ulama-ulama dulu itu apa? Mereka tidak gampang berpindah mindset. Mereka yakin dengan keyakinannya sendiri. Makanya Ibnu Athaillah mengatakan apa? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu lidhanni ma indan nas. Segoblok-gobloknya manusia itu siapa? Orang yang meninggalkan keyakinannya demi mengikuti prasangka dan pendapat orang lain. Tadi Kiai bilang, kenapa Gus Miftah kuat? Karena Gus Miftah punya keyakinan. Keyakinan saya gak gampang goyah. Contoh, bulan Maret tahun 2023, orang belum ada yang mendukung Pak Prabowo. Gus Miftah orang NU pertama kali yang deklarasi dukung Pak Prabowo. Tujuan saya cuma satu. Kalau Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang Islam garis keras, maka Islamnya Pak Prabowo pasti keras. Tapi kalau di sekeliling Pak Prabowo itu orang Islamnya ramah, maka yang terjadi Pak Prabowo tidak keras tapi gemoy. Dulu Pak Prabowo dikenal suka marah, sekarang dijawab sorry ye. Sorry ye. Maka hari ini orang Indonesia mengenal Gus Miftah sebagai AKBP. Apa? Aku Kiai ini Bapak Prabowo. Sorry ye. Tujuannya cuma satu, kenapa? Melindungi dari Islam garis keras. Makanya saya bilang, seharusnya orang NU itu terima kasih sama saya. Jangan kok malah dibully. Makanya kalau saya ditanya, Gus Miftah dukung Pak Prabowo sejak kapan? Saya sampaikan, Ru'yatul Hilal belum nampak, Gus Miftah sudah isbat. Orang belum yakin, Gus Miftah sudah deklarasi. Peristiwanya di mana? Forum silaturahim Ketua Umum Parpol di kantor DPP PAN. Di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dari Gerindra, ada Caimin dari PKB, ada Pak Zul dari PAN, ada Pak Erlangga dari Golkar, kemudian partai yang lain P3 ada Pak Mardiono. Gus Miftah diminta ceramah sekaligus imam sholat duhur. Saya maju sebagai imam karena nggak ada yang mau jadi imam. Hari itu mohon maaf, pemimpinnya saya bukan Pak Jokowi. Begitu saya maju jadi imam,
semuanya manut. Saya bilang sawu sufufakum fis shalah, Presiden Pak Prabowo semuanya jawab samikna wa atokna. Hari itu saya berdiri, Pak Jokowi ikut berdiri. Saya rukuk, Pak Jokowi ikut rukuk. Saya sujud, Pak Prabowo, Pak Jokowi ikut rukuk. Semuanya melu inyong. Imam. Akhirnya saya salam ikut salam, kanan ikut kanan, kiri ikut kiri. Selesai sholat saya bilang, cie melu inyong cie. Tapi saya dapat ilmu sholat yang baru dia. Anak-anak coba diperhatikan. Kalau imamnya satu, makmumnya satu, posisi makmum di mana? Sebelah kanan dekat dengan kakinya imam. Kalau ada makmum kedua, caranya bagaimana? Makmum pertama yang di depan dipegang pundaknya, kemudian mundur ke belakang. Ini artinya apa? Artinya adalah kalau ada orang ketiga, hendaknya kita sadar diri harus mundur saja. Kalau ada orang ketiga jangan dipaksakan, lebih baik mundur. Kamu malah nangis. Kamu gak usah nangis. Kamu sholat tahajud, sudah ditahajudi pacar kamu belum mau sama kamu, gampang. Jika sholat tahajudku tidak mampu menaklukkan hatimu, izinkan kulantunkan 4 kali takbir untuk mensolatkan jenazah. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Tapi etikanya itu ya. Orang itu kalau jatuh cinta nggak boleh disimpan, harus ngomong, harus disampaikan. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Kalau kamu mencintai saudaranya, datanglah ke rumahnya, kemudian sampaikan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Kok cinta ditolak? Gampang, Gus Samsudin bertindak. Kamu saja. Siapa yang bertindak? Kiai. Oh, cinta ditolak, Kiai Khuluk bertindak. Kayaknya Kiai Khuluk spesialis mahabbah, spesialis pelet. Jangan disimpan. Nanti kok cewek kamu bilang, "Mas, sorry, kita gak bisa menikah, kita beda usia. Saya lebih tua dibandingkan kamu." Kamu jawab, "Dek, cinta itu bukan soal usia tapi soal rasa." Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah soal kenyamanan. Gitu. Tapi ada satu hadis menyatakan begini, ternyata jomblo itu investasi. Man asyaqo fa'afa fakatama famata mata syahida. Orang yang jatuh cinta, dia mampu menahannya, mampu menyembunyikannya, kemudian dia mati dalam keadaan syahid. Kalau kamu jatuh cinta sama cewek, ceweknya nolak, kamu tidak sakit hati, kamu tidak bermaksiat, delalah kamu ikut hadroh, tahu-tahu kesetrum listrik mati. Insya Allah matinya sangit. Saya itu kalau hadis soal cinta banyak ya, karena saya praktisi cinta. Makanya dulu Gus Miftah punya quote itu apa? Punya quote untuk Pak Prabowo waktu itu, saya bilang apa? Jika teman pernah membuatmu terluka, jika pasangan pernah membuatmu kecewa, dan jika corona pernah membuatmu menderita, apa maning ya? Wong desa kesuting malah bengok-bengok goblok. Ada gambar aku zizik. Seharusnya kalau kamu itu disoting, kamu manis-manisin. Bu, ya. Mislama nawabi aslafuna sholihun. Kita mengikuti mbah-mbah kita dulu yang soleh-solehah.
nggak akan salah dah. Kemudian niatnya apa? Wa biniyati ta'dimi sahri wiladatin nabi. Niat berikutnya adalah dalam rangka memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang bergembira memperingati Maulid Nabi, qala al-Imam Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i mengatakan demikian. Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan li qiraatihi ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Ini untuk panitia penyelenggara. Ketua panitianya siapa? Tak kasih tahu dalilnya. Siapa jenenge? Robert. Robert kok ireng temennya. Ya Allah, raine kayak Hajar Aswad. Robert Kasiman. Casiman. Gak apa-apa kamu hitam, Robert. Hitam itu lebih menyenangkan dibandingkan putih. Buktinya tai larat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Robert, kamu jangan jauh-jauh. Nanti aku pulang kamu gak ada, aku galau. Ini untuk panitia Maulid Nabi. Nanti juga ada dalilnya untuk jamaah. Apa kata Imam Syafi'i? Man jama'a li maulidin nabi ikhwanan. Barang siapa mengumpulkan orang banyak, saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya. Untuk apa? Untuk memperingati Maulid Nabi. Wahai ta'aman. Kemudian tidak hanya mengumpulkan, tapi juga memberikan hidangan. Biasanya kalau di Indramayu kalau ada pengajian ada suguhannya apa enggak? Ada hidangannya apa enggak? Malam ini Anda dapat hidangan? Dapat hidangan? Enggak dapat? Maklum enggak iuran. Ngumpulkan orang banyak kayak Mas Robert Casiman malam hari ini. Tidak hanya mengumpulkan tapi juga kasih makanan. Makanya dulu saya bilang sama Mas Prabowo, Mas, makan siang gratis itu programnya Nabi Ibrahim. Kok begitu Gus? Iya. Apa dasarnya? Waktu itu saya bilang Nabi Ibrahim pernah merenovasi Ka'bah bersama anaknya Ismail. Selesai direnovasi, Allah datang sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, luqmatan fi batni ja'i ahabu ilayya min bina'il Ka'bah. Satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang perutnya kelaparan, kata Allah, itu lebih aku sukai dibandingkan kamu membangun Ka'bah. Makanan itu penting. Makanya Pak Prabowo menang punya program makan siang gratis dan susu gratis. Anak SD, SMP, SMA suka program makan siang gratis. Kiai Khuluk suka program susu gratis. Karena cowok itu seperti soda, kalau ketemu susu pasti gembira. Makanya namanya soda gembira. Tapi kalau ngasih saya kopi, tolong jangan dikasih susu karena membingungkan. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak turun. Bu, ini peringatan ya guys. Saya itu nggak suka takmir bermegah-megahan dalam membangun masjid, bahkan menara masjid, tapi lupa dengan kesejahteraan perut jamaah. Untuk apa menara masjid kita bangun tinggi dan megah, sementara di samping masjid banyak jamaah yang kelaparan? Betul? Dulu Nabi menggunakan menara masjid untuk melihat
siapa jamaahnya yang belum makan. Sekarang kadang-kadang kita itu mohon maaf gak adil. Gak adilnya di mana? Kalau sedang bangun masjid cari sumbangan di tengah jalan, sodako, 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 takmirnya kemana-mana minta uang. Tapi begitu masjidnya jadi seolah-olah masjid itu miliknya takmir, kebanyakan peraturan. Betul? Jangan bangga takmir ketika melihat saldo masjid banyak. Untuk apa saldo masjid banyak sementara banyak jamaah juga yang kelaparan? Saya tuh kalau Jumatan kadang-kadang malu, Pak. Saldo masjid Baitur Rahman sebanyak 200 juta. Tetapi tetangganya banyak yang mau mati gara-gara nggak bisa makan. Itu bukan akhlaknya Nabi. Betul, Bu? Makanya saya itu punya program di banyak masjid, namanya apa? Bank beras. Di depan masjid saya kasih kotak beras. Jamaah yang kaya sholat ke masjid bawa beras dimasukkan ke kotak. Jamaah yang miskin tanpa kemudian kita lihat dipersilahkan untuk ambil beras secukupnya. Masjid itu dibuat menyenangkan saja. Di mana-mana ditulisi depan masjid, sandal hilang bukan tanggung jawab takmir. Akhirnya apa? Jamaah males berangkat ke masjid karena sandalnya selalu hilang. Tapi saya yakin di Jati Barang sekarang nggak ada sandal hilang. Kenapa? Karena kalau di Karangampel malam hari ini insya Allah sudah nggak ada sandal hilang di masjid. Kenapa? Karena yang ngambil sandal sudah jadi ketua pengajian, Robert Casiman. Harusnya jangan ditulisi sandal hilang bukan tanggungan takmir. Ganti tulisannya, sandal hilang diganti oleh takmir. Gak ada orang ke masjid kok sandalnya LV, sandalnya mahal. Paling cuma sandal jepit. Betul? Itu saja sudah ditakut-takuti. Makanya saya jadi ingat, Pak. Orang tidur di dalam masjid dilarang. Di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, itu orang tidur dalam masjid itu biasa. Orang bilang begini, ya nanti kalau tidur di masjid terus waktunya adzan subuh, kalau nggak bangun bagaimana? Kalau nggak bangun gampang, sekalian disolati. Makanya saya kemarin ngajak teman saya Muhammadiyah ke pemakaman. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kalau memakamkan jenazah nggak pakai adzan, langsung dimasukkan ke liang, langsung ditanam. Kalau orang NU sebelum ditanam dikasih adzan. Teman saya Muhammadiyah bilang begini sama saya, Gus, ngapain kok pakai adzan? Nanti kalau mayatnya bangun bagaimana? Saya jawab, gak mungkin bangun. Jangankan mayat sudah mati, orang Karangampel dengar adzan subuh gak bangun. Ciri-ciri ibu-ibu yang gak bangun dengar adzan subuh biasanya jilbabnya coklat. Dengar adzan subuh jawabannya malah yang ganggu. Sholatu khairum minan naum. Dijawab, anda sholat anda naum-naum. Makanya sekali lagi Pak ya, ternyata makanan itu penting. Kalau bahasa saya di pondok apa? Insya Allah besok orang haji itu ulang tahun pondok. Dari tanggal 19 sampai tanggal 22. 19 pagi akan ada multaqo Presiden Jokowi dengan ulama muda. Saya ngundang 50 Gus setanah Jawa bertemu dengan Pak Jokowi di pondok saya. 19 malam saya konser, ada dari Canan, Republik, ST12 dan lain-lain. Tanggal 20-nya saya festival budaya, siang reok, jadilan, malam wayangan. Tanggal 21 pagi ada Pak Prabowo ketemu dengan 50 kiai sepuh setanah Jawa. Malamnya pengajian puncak bersama Mas Gibran, Kapolri dan Panglima TNI diisi oleh Habib Zaidan. Tanggal 22 pagi saya jalan sehat, hadiahnya belasan motor. Mau dapat motor? Silakan datang ke pondok saya. Kalau Anda nggak punya uang, banyak utang, silakan datang ke pondoknya Kiai Fuluk. Ngapain? Ayo nangis bareng. Saya bilang kalau di pondok Kiai, saya bilang sama istri saya, Beb,
Kalau saya manggil Beb ya pantas, kalau Robert ya ora pantes. Masa Robert raine ireng Beb ya ora pantes. Saya curiga sama Robert, jangan-jangan nama kontak istrinya di HP-nya namanya Satpam. Istrimu di kontak HP kamu namanya siapa? Mana coba lihat, nggak percaya saya. Gayanya bidadariku. Laki-laki itu kurang ajar Bu, kalau baru menikah my angel bidadariku. 5 tahun pernikahan istriku, 10 tahun pernikahan satpam, 15 tahun security, 20 tahun mak lampir, 30 tahun Israel. Kalau Bu Sinta siapa coba dilihat, saya berani buka-buka. Namanya siapa istri saya di dalam kontak HP saya. Bisa dilihat. Nih. Ibu negara tercinta. Saya sama istri romantis kalau malam Jumat kalau saya di rumah masuk kamar. Karena kamar saya besar, depan pintu saya langsung sholawat. Ya Rasulullah. Saya tunggu jawaban istri saya. Kalau jawabannya mesra, ya Habiballah, gas. Caranya kayak gitu, dipancing. Orang kayak Robert, malam Jumat kejatah malah nyanyi lagu Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah, aku rata dibagai banjur aku budal patroli, terus metu bengi gugah randa etan kali. Robert ayo selamatan dulu ya. Mau selamatan? Yang mau Gus Miftah di Indramayu, semua flash HP-nya dihidupkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok pengajian di Indramayu langka tisu ya? Kira temen. Tisu bae langka. Apalagi amplop. Robert, kamu jangan minggat Robert. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya selamatannya sampai malam Jumat semua HP diangkat. Saya pengen lihat kekompakan orang. Sebelah sana yang gak punya HP tolong cangkemnya merenges ya. Semuanya diangkat yang belakang. Sebelah sini. Nanti semuanya digerakkan ke arah sana mana Ge? Nanti semuanya digerakkan ke ngalor dulu, utara dulu. Semuanya diangkat yang tinggi. Anak-anak terus siap-siap. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi wal ali La
Ngajine panas temen ora ono kipas. Panitiane pelit jenenge casimen. Gue temen. Panas, kan aku jadi munyuk, sumuk. Dipepetkan son biar nggak nutupi yang sana. Atau dibalik yuk, kamu ngaji saya panitia kipas angin yuk. Dipepetin son. Anginnya akan wangi yang goblok. Rambutku terbang. Janda apa maning ya? Santet meteng ya. Diteruskan. Wahai atau aman, panitianya tidak hanya mengumpulkan manusia untuk ikut pengajian Maulid Nabi, tapi juga menyediakan makanan dan minuman. Wa akhla makanan, dan menyediakan tempat yang baik. Akhla itu manis. Akhla minal asal. Akhla itu artinya manis. Tempatnya yang bagus. Walaupun ini pengajian paling aneh sedunia, makan sepanjang jalan. Saya tadi lewat belakang, ini panggungnya mana? Ternyata mereka yang ada di belakang. Kenapa mereka di belakang? Karena tidak iuran. Wa akhla makanan, mempersiapkan tempat yang baik. Tidak hanya itu, apa? Wa amila ihsanan, tetapi juga melakukan hal-hal yang baik. Saya pengen semua yang hadir, panitianya sudah ngasih tempat, panitianya sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Jamaahnya perlu amila ihsanan. Bentuknya apa? Berbuat baik. Tolong semua sampah yang Anda bawa dan di sekelilingmu selesai pengajian, tolong langsung dibawa sendiri. Jangan mengandalkan panitia untuk membersihkan. Setuju? Busra urun ninggal sampah. Kalau Anda bawa lemek, lemeknya dibawa pulang. Kalau ada makanan, tolong bungkusnya dibuang ke tong sampah. Setuju? Bagi Anda yang tidak punya lemek, duduk di aspal, saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body. Sini gagal kelebon wedi. Nanti jangan salah pulang pengajian ibu-ibu kadang ngampelnya kali sini kubur-kubur kayak gini. Sini gatel. Pengajian tanpa lemek. Sama kasiman gak dikasih lemek. Wa amila ihsanan, semuanya berbuat baik. Tidak ada yang menyakiti antara satu dan yang lainnya. Tidak ada yang bersuudzon antara satu dan yang lainnya. Malam hari ini yang dihadirkan adalah bukan permusuhan, tapi rasa cinta. Apalagi besok Indramayu mau pilihan bupati. Saya nggak ada yang kenal siapa calon bupatinya, tapi apapun pilihannya harus tetap rukun. Setuju? Cuman pesan saya satu. Kalau saya sekarang disuguh es teh manis, gulanya nggak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir. Kenapa?
Karena kalau manisnya di awal sudah biasa, kayak cangkemnya calon bupati. Benar. Jangan ya Dik ya. Pokoknya rasa cinta malam hari ini. Cinta siapa? Cangkeme. Cinta bojone wong, cinta bojone dewek goblok. Orang di bojo janda. Lagu-lagu kayak gitu sekarang malah viral. Kayak lagunya Ampersand yang lagi terkenal itu. Sekoyok jangan ditekani Wonosari, wong wadon saiki seneng nglarani. Wis tak korbanke waktuku, isih wae kalah karo gendaanmu. Hati, cowok gak usah kaget. Cewek itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Tapi kamu cewek harus ingat, walaupun cewek bisa menyimpan dua pria di dalam satu hati, tapi cowok bisa membeli tanpa harus mencintai. Gak percaya? Tanya Kiai Khulud. Kiai, saya itu ternyata ada banyak penelitian tentang perempuan. Perempuan itu luar biasa. Saya punya banyak sekian penelitian soal perempuan. Contoh,